Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di mana kami masih menikmati pemberian-Mu yang tidak terhingga melalui hidup kami sehari-hari dan melalui persekutuan kami dengan Engkau di dalam firman-Mu malam ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu akan mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Dan yang menjadi renungan bagi kita ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sebaca sekali lagi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana kita ketahui dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu adalah dasar dari segala tindakan Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tokoh teolog yang luar biasa. Perbuatan ajaib yang paling besar yang dilakukan Allah kepada dunia adalah melalui Yesus Kristus. Allah sendiri datang dan berada di tengah dunia dan bersama-sama dengan dunia. Allah yang Allah tidak kelihatan menjadi nyata berada di tengah-tengah bersama-sama orang-orang yang diciptakannya. Itu semua adalah karena kasih-Nya. Karena itu perbuatan Allah didasari atau didorong oleh kasih-Nya untuk semua orang yang dikasihinya beroleh keselamatan. Karena itu, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, itu kata Rasul Yohanes, dia harus juga menampilkan dan memperlihatkan bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Bapa di dalam Yesus Kristus harus juga hidup di dalam kasih, dalam setiap tindakan dan dalam setiap kehidupan. Tetapi pemahaman akan kasih ini seakan-akan tidak jelas bagaimana kita melakukannya. Kalau kita ditanya sekarang, apakah kamu mengasihi Tuhan? Kita akan menjawab iya. Dan kalau ada orang bertanya, apakah engkau mengasihi sesamamu? Kita juga akan menjawab iya. Itulah sebabnya ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya mengasihi sesama kita? Lalu Yesus membuat cerita, ada seorang yang sedang dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain. Di tengah jalan dia dirampok, hampir mati. Lalu ada orang dari tokoh-tokoh agama, imam-imam, yang melihat orang yang telah dirampok ini telah hampir mati. Tetapi karena syarat-syarat agama, dia tidak mau menolongnya. Kemudian ada ahli-ahli Taurat yang memahami ajaran-ajaran firman Tuhan, juga melihat orang tersebut tergeletak dan hampir mati. Sangkanya dia sudah mati. Karena ajaran, karena aturan agama, juga dia tidak mau menolongnya. Lalu seorang orang Samaria
yang betul-betul menurut pemahaman orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak serupa dengan mereka. Karena mereka adalah umat pilihan, orang khusus, sementara orang-orang Samaria adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan dan orang-orang terbuang. Tetapi tindakan orang Samaria ini sungguh di luar pemahaman orang-orang Yahudi. Dia menolong orang yang sedang dirampok ini, mengobati lukanya, membersihkan tubuhnya, membawa ke penginapan, dan membayar seluruh biaya penginapan dan pengobatannya. Lalu Yesus bertanya, di antara semua orang yang melihat orang yang dirampok ini, siapakah sesamanya? Lalu orang-orang berkata, orang yang menolongnya. Itulah wujud kasih. Kasih tidak hanya sebatas kata-kata, atau sebatas retorika, atau sebatas pemahaman. Sebab terlalu banyak kata-kata kasih yang keluar, yang kita pahami, dan justru banyak sekali ulasan dan penelitian. Tetapi untuk melakukannya, di sanalah letak persoalannya. Susah sekali untuk melaksanakan dan mewujudkannya. Karena itu Rasul Yohanes mengajak semua orang agar dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebagai orang-orang yang telah dikasihi Allah. Nah, kalau kita baca sebelum renungan ini, sebelum ayat ini, Yohanes mengatakan bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka dengan itu kita wajib dan harus melakukan dan hidup di dalam kasih. Itu artinya saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang lain, itu bukanlah kehebatan kita, sebab kita sudah lebih dulu menerima. Itu artinya kita hanya saluran, kita hanya untuk menaburkan kasih yang kita terima dari Tuhan. Itulah sebabnya di sini, janganlah kita mengasihi orang dengan hanya perkataan, tetapi harus dengan perbuatan. Betapa kita sering berkata mengasihi orang-orang di sekitar kita, tetapi hanya dengan kata-kata, tetapi tidak melakukan apa yang perlu. Bagaimana kita memperlihatkan kasih itu? Bagaimana kita menolong orang-orang? Bukan hanya orang-orang seagama, sesuku, satu kelompok, tetapi siapa yang memerlukan pada saat itu. Apa saja bisa menjadi saluran kasih. Apakah pikiran, apakah tenaga, apakah kemampuan, apakah talenta, apakah secara materi, atau secara perbuatan, secara langsung. Kasih itu tidak diukur dengan nominal, besar kecilnya, tetapi setiap perbuatan yang keluar dari hati untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kita harus didasari dengan keinginan untuk membantu, untuk menolong, dan untuk bagaimana berkembang hidup bersama. Jangan pernah untuk meminta pujian, imbalan, penghargaan. Karena ketika kita menolong, memberi, dan membantu orang lain untuk mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, atau mengharapkan penghargaan, pada saatnya kita bisa kecewa karena belum tentu orang yang kita bantu tidak mau untuk mengucapkan terima kasih atau memuji kita. Kita tidak bisa paksa orang lain untuk menghargai kita. Tetapi apapun yang kita terima ketika kita mengasihi atau membantu orang lain, jangan pernah mengharapkan apapun dari orang yang kita tolong, sebab Tuhan melihat perbuatan kita. Kalau kita baca terus sampai di ayat 20, ini kata-kata Rasul Yohanes sungguh luar biasa. Orang yang berkata mengasihi Allah, tetapi yang tidak dilihatnya, tetapi tidak mengasihi manusia yang dilihatnya, orang tersebut adalah pembohong. Karena bagaimana mungkin orang mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sementara orang yang dilihatnya tidak dikasihi. Itu artinya kita mengasihi Allah
harus terlihat bagaimana kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan segala macam ucapan, tetapi dengan perbuatan dan tindakan. Itulah yang disebut oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Artinya kita percaya kita mengasihi Allah, kita harus berbuat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dengan demikian kita menjadi saluran berkat yang kita terima dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Percayalah, Tuhan akan senantiasa mencukupkan kita. Jangan pernah takut dan ragu untuk memberi pertolongan dan bantuan atau mengasihi sesama. Jadilah saluran kasih bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus yang mengasihi kami, melalui perbuatan ajaib di dalam Yesus yang menyediakan keselamatan karena kasih-Mu, buatlah kami menjadi orang-orang yang mampu mengasihi Engkau melalui mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami bukan mengasihi dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan, tetapi kasih kami harus terlihat dari tindakan kami dan perbuatan kami sehari-hari. Dengan demikian, kasih yang kami terima dari Engkau bisa kami tularkan, bisa kami sampaikan, bisa kami bagikan kepada setiap orang. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.